Baiklah, selanjutnya yaitu studi kasus coronavirus atau COVID-19, di mana penyakit virus corona atau COVID-19 merupakan penyakit yang menular disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana sebagian besar orang yang tertular gejala COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Gejala yang paling umum dialami pada penyakit coronavirus ini yaitu demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tengah atau jari telunjuk, mata merah atau iritasi. Kondisi COVID-19 ini memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Dapat dilihat pada gambar di samping, kesehatan penyebaran COVID-19 ini terdapat pada beberapa wilayah. Sedangkan pada aspek sosial sendiri langkah untuk flattening the curve memiliki konsekuensi pada berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, tak terkecuali pada sektor-sektor informal. Sedangkan pada ekonomi, kinerja ekonomi ini akan menurun tajam, konsumsi terganggu, investasi terhambat, impor terkontraksi, dan pertumbuhan ekonomi melambat atau menurun tajam. Pada keuangan, volatilitas sektor keuangan muncul seiring turunnya investor confidence dan terjadinya flight to quality. Sektor keuangan juga ini berdampak karena penurunan kinerja sektor real, PNL, profitabilitas, dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan. Pandemi virus COVID-19 telah mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat pada pendidikan dan dunia kerja. Pada pendidikan sendiri, melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan institusi banyak mendapat tekanan finansial. Sedangkan pada dunia pekerjaan, percepat akses digital di semua industri, tekanan lebih besar untuk memperbarui keterampilan misalnya cyber security dan lokalisasi peluang kewirausahaan. Dapat dilihat praktik implementasi pembelajaran jarak jauh. Terdapat penerimaan kapasitas antara dosen dan mahasiswa terkait pembelajaran daring yang dapat membuat mahasiswa sulit untuk mencerna atau memahami karena jarak yang telah ditentukan, di mana materi ini masih didominasi file offline yang diunggah daring, dan tantangan yang dihadapi masih lebih banyak tantangan teknis seperti sinyal, kuota data, alat IT yang dimiliki pengajar atau mahasiswa. Di samping ada arahan Presiden dalam COVID-19. Yang pertama, pembangunan SDM, di mana membangun SDM kerja keras yang dinamis, praktis, terampil, dan menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan tentang global pembangunan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi, dan pendekatan obvious law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Yang keempat, penyederhanaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang. Dan terakhir itu transformasi ekonomi, melakukan informasi ekonomi dan ketergantungan SDA,
menjadi daya saling manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya untuk penanggulangan COVID-19 atau pencegahannya yaitu pentingnya vaksinisasi untuk mencegah penularan penyakit menular, herd immunity, vaksinisasi COVID-19 untuk mengendalikan penularan COVID-19 dan prioritas pelaksanaan dan KIPI. Vaksin dan vaksinisasi. Gimana? Vaksin merupakan produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Sedangkan vaksinisasi yaitu pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Dan imunisasi yaitu proses yang menyebabkan seseorang menjadi imun sehingga tercegah dari penyakit melalui vaksinisasi. Pentingnya vaksinisasi ini yaitu dapat meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, virus atau kuman dengan cara memberikan antigen tersebut sehingga bila terpajan dengan antigen yang sama sudah mempunyai zat kekebalan spesifik. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, masyarakat atau populasi, bahkan melenyapkan penyakit tertentu dari dunia. Manfaatnya yaitu mencegah penularan penyakit menular, eradikasi penyakit menular atau variola, dan mengendalikan penularan penyakit. Mekanisme kerja vaksin dapat dilihat pada gambar di samping. Dan adapun syarat vaksin harus mencapai yaitu jika cakupan imunisasi turun, tidak mencapai target yang diharapkan, dapat terjadi kejadian luar biasa atau outbreak. Kemudian untuk mengatasi outbreak perlu upaya yang cepat terpadu dan membutuhkan biaya yang besar karena mungkin perlu dilakukan obstruction response imunisasi. Sekian, assalamualaikum.